Jadi apakah hasil pekerjaan kita ketika menangani pasien itu bisa didokumentasikan dalam bentuk jurnal, ya. Nah, bisa ya, bisa enggak sebenarnya jawabannya. Kalaupun ya, sebenarnya tidak boleh menggambarkan seorang pasien sehingga identitasnya terbuka, karena kan dokumentasi itu kan rahasia sebenarnya, ya. Kalau jurnal itu kan membuka, kecuali kalau menambahkan inisial saja, gitu. Jadi kalau dokumentasi itu sifatnya rahasia, hanya kita tenaga kesehatan yang terkait aja yang boleh tahu. Ya, misalnya saya tahu apa yang dilakukan dokter, begitupun dengan sebaliknya, dokter tahu apa yang saya lakukan. Karena tenaga kesehatan itu kan harus berbasis evidence, ya. Berbasis evidence dalam melakukan proses asuhannya. Jadi saya harus tahu apa yang dilakukan teman saya. Misalnya di satu rumah sakit, ya, di satu rumah sakit itu ada 2 orang atau 3 orang fisioterapis. Nah, kemudian pekerjaannya bisa bergantian. Jadi apa yang dilakukan fisioterapis A, B itu harus saya ketahui. Karena begitu nanti saya mau lihat datanya pasien, itu saya bisa tahu historinya. Oh, dilakukan ini, dilakukan itu. Jadi nggak boleh juga intervensi yang dilakukan tuh nggak diketahui evidence-nya. Jadi tindakan kita itu harus bisa dibuka. Jadi seperti kasusnya Dokter Terawan tuh, ya. Nah, apa yang dia lakukan itu dia nggak bisa jelaskan di depan kolegium atau di depan konsil, sehingga itu melanggar sebenarnya. Jadi kalau melanggar dia bisa kena sanksi, ya, bahwa dia melakukan tindakan yang tidak ada evidence base-nya. Atau kalau ada evidence-nya, evidence-nya itu lemah, maka kasusnya akhirnya membuat perpecahan di kubu di organisasi ini, ya kan. Di satu sisi ada yang menganggap tindakannya itu bagus, ya kan, banyak yang diuntungkan, tetapi di satu sisi tindakannya tidak ilmiah, gitu, karena dia tidak bisa menjelaskan tindakannya secara ilmiah. Artinya apa yang dilakukan itu berdasarkan asumsi, ya, dan asumsi itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau fisioterapis melakukan tindakan berdasarkan asumsi itu juga nggak boleh, ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian praktek di lahan, di wahana, kemudian kalian tanyakan apa dasarnya, itu membuat orang bingung nanti. Kalau kalian bertanya vulgar begitu. Karena orang yang ditanya nggak terbiasa terbuka, nggak terbiasa open. Tapi kalau misalnya ada yang open-minded, ya dia bisa jelaskan, ya, evidence-nya apa. Jadi misalnya ada back pain diberikan US misalnya, ultrasound. Apakah LBP dengan HNP tepat bila diberikan ultrasound? Ya kan? Kan HNP itu lesinya adanya di diskus intervertebralis. Ya kan? Dia mengalami kerusakan karena adanya beban yang berlebihan misalnya, atau posisi yang posisi yang tidak ergonomis sehingga terjadi prolaps diskus. Kemudian
Kalau diberikan ultrasound, apakah itu bisa mengurangi back pain-nya? Bisa ya, bisa enggak. Bisa ya kalau back pain-nya disertai dengan spasme. Jadi yang diatasi spasmenya, kalau spasmenya menimbulkan pain yang berlebih. Tetapi apakah itu mengatasi masalah? Enggak, belum tentu. Atau enggak mengatasi masalah. Masalah nyerinya bisa kurang kalau itu sifatnya sugesti. Ya kan? Tetapi apakah itu mengatasi penyebab masalah? Enggak, karena diskusnya enggak berubah dengan menggunakan US. Ya kan, karena efeknya US adalah micro tissue damage. Kalau ada spasm, maka dia bisa memperbaiki bisa mengurangi spasmenya karena efek dari adanya micro tissue damage. Nah gitu. Jadi itu kalau kita menggunakan evidence. Jadi ada juga yang tidak bisa menggunakan evidence. Evidence itu disamaratakan. Misalnya namanya back pain ya kasih ultrasound aja gitu. Jadi obat sapu jagat kan. Jadi semuanya dilakukan. Pokoknya lihat temannya melakukan ultrasound, dia juga lakukan ultrasound pada LBP. Padahal temannya mungkin benar alasannya menggunakan ultrasound karena ada spasme saja, bukan HNP. Ya kan? Tetapi dia kasusnya HNP gitu. Ya, jadi itu yang sangat penting. Kalian sudah mulai belajar pemeriksaan kan? Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi kalau sudah belajar pemeriksaan, ya kalian harusnya sudah bisa menggunakan evidence base ya, gitu. Nah, terkait dengan hasil penelitian. Hasil penelitian itu bisa didapatkan di jurnal-jurnal yang ada. Ya, jurnal fisioterapi itu cukup banyak, kalian bisa mengakses. Ada juga yang jurnal umum sih ya, tetapi ada membahas tentang fisioterapi juga. Ada juga jurnal yang spesifik membahas tentang fisioterapi aja. Ya, jadi kalian bisa milih nanti jurnal yang mana. Yang jelas terkait dengan jurnal ada yang menulis jurnal, tetapi ada juga yang hanya membaca jurnal. Nah, kalau kita mengisi jurnal tujuannya agar dibaca kan, banyak yang baca. Supaya apa? Banyak yang baca itu. Supaya orang-orang yang membacanya mendapatkan referensi. Ya, mendapatkan referensi. Oke, coba saya kasih slide ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ya, yang jelas gini, latar belakangnya dulu kenapa sih kita menulis jurnal, ya kan? Kemudian mempublikasikannya. Jadi kalau cuma nulis jurnal itu nggak sah rasanya ya, nggak sah rasanya kalau belum dipublikasikan. Jadi tujuannya menulis jurnal kan supaya dipublikasikan, ya kan? Kalau dipublikasikan nanti maka itu bisa diberikan masukan, ya. Nah, yang jelas latar belakangnya orang menulis jurnal dan mempublikasikan karena sebagai kewajiban Tridharma perguruan tinggi dan penugasan lain. Buat dosen, PLP itu kewajiban Tridharma perguruan tinggi. Jadi tugasnya dosen itu ada 3, ya, atau PLP, ya. Jadi tugasnya yang pertama itu adalah
pengajaran. Yang kedua adalah penelitian. Yang ketiga adalah kegiatan pengapmas. Nah, tetapi buat mahasiswa, itu bisa jadi penugasan. Ada penugasan yang sifatnya wajib, ada juga enggak sebenarnya. Ya, jadi makanya banyak jurnal-jurnal yang kita baca itu dari mahasiswa juga. Yang jadi masalah itu kalau mahasiswa yang menulis jurnal mengambil referensi dari mahasiswa juga, ya. Hasil penelitian mahasiswa, misalnya ada yang pernah mengambil artikel dari mahasiswa D3, ya. Sementara dia adalah mahasiswa profesi. Kan itu agak rendah ya dari D3. Tapi itu juga bukan dari jurnal yang bagus, ya. Bukan dari jurnal yang bagus. Jadi itu yang penting sebenarnya bukan jenjang pendidikannya yang membuat artikel itu, tetapi ranking jurnalnya itu, ya. Jadi jurnalnya kurang bagus sehingga tidak tepat kalau itu dijadikan referensi oleh mahasiswa ketika ingin ketika mempresentasikan kegiatan praktisnya. Kan gitu. Jadi mahasiswa itu dalam kegiatan praktek gitu melakukan presentasi kasus dan presentasi jurnal. Kemudian dari situ nanti dia harus mengambil referensi dari mana gitu. Nah, referensinya ternyata bukan dari jurnal yang bagus. Gitu. Kemudian yang kedua, laporan akhir dari kegiatan penelitian itu harus berwujud laporan penelitian yang dipublikasikan. Jadi hampir sama dengan yang pertama. Jadi memang itu menjadi tugas dosen sebagai tridharma perguruan tinggi atau peneliti, karena ada juga peneliti yang sifatnya profesi. Jadi profesinya memang peneliti, ya. Ini yang masih jarang sekali di Indonesia. Di fisioterapi pun juga sebenarnya sedikit sekali. Saya pun bercita-cita mau jadi peneliti aja, cuma jalannya belum ada ya. Saya masih sangat sibuk, jadi nggak bisa meneliti. Untuk cari waktu ngajar kalian aja udah repot saya. Jadi gitu. Tapi yang jelas keinginan saya yaitu hanya mau jadi peneliti, karena katanya dosen itu profesi yang membahagiakan. Jadi kalau dosen itu kerjanya hanya mengajar saja dan meneliti, itu pasti membahagiakan. Membahagiakan itu karena beberapa pertanyaan bisa kita jawab melalui penelitian, ya. Kemudian nggak banyak kerjaan-kerjaan lain, hanya membaca buku, dan asik itu membaca buku. Saya udah berapa lama nggak pernah baca novel, nggak pernah baca biografi, baca macam-macam lah. Bahkan baca Quran aja di bulan Ramadan nggak seperti waktu SD. Oke, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Jadi memang ini yang diharapkan oleh Kemendikti, ya, yang diharapkan oleh pemerintah agar Indonesia itu harusnya banyak hasil-hasil penelitian yang bagus. Ini yang didorong. Yang jadi masalah itu di penelitian kita itu ujungnya itu ada di tempat sampah. Saya melihat di kampus ya. Bahkan ya kampus itu menggambarkan Indonesia lah. Ya. Misal gini, Indonesia itu banyak yang meneliti, dosen-dosen, tapi hasil penelitiannya itu hilang, tak berbekas. Tahu-tahu ganti tahun, buat lagi penelitian baru. Maka saya itu meneliti, memang
untuk menghasilkan satu produk. Misalnya saya membuat pedoman stimulasi dini pada bayi prematur. Nah, itu banyak dipakai oleh ibu-ibu atau orang tua prematur hasil penelitian saya. Jadi saya nggak mau buat sesuatu yang nggak ada tindak lanjutnya. Nah, kalau saya lihat di kampus tuh banyak makalah-makalah hasil penelitian itu udah hilang ya. Saya lihat ada di ruangan yang tempat menyimpan arsip dan nggak pernah dipakai. Kan saya bilang sama kampus, ya nanti kalau terima hasil penelitian nggak usah dalam bentuk buku atau kertas, kasih aja dalam bentuk e-book gitu. Ya karena banyak yang nggak dipakai, orang malas untuk buka-buka lagi. Nah, Indonesia jauh tertinggal. Kita bahkan jauh tertinggal dari Malaysia, dari Thailand, ya kan? Saya khawatir mungkin kita akan tertinggal dari Vietnam. Ya, Vietnam ini pesat sekali perubahannya. Vietnam itu lama dijajah, ya, lama dijajah, kemudian nggak maju-maju, kemudian terakhir ini 10 tahun terakhir ini pesat sekali. Nah, Indonesia bisa kalah. Dulu Indonesia ngajarin Malaysia, tapi sekarang Malaysia ngajarin Indonesia. Jadi banyak mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia. Dulu Malaysia banyak yang kuliah di Indonesia. Jadi ini satu ketimpangan ya. Saya melihat teman-teman Malaysia itu fisioterapisnya jago-jago bahasa Inggris. Jadi mereka akses informasinya lebih gampang ya, daripada di Indonesia. Tapi jumlah fisioterapisnya Indonesia masih jauh lebih tinggi. Untuk fisioterapis anaknya aja, kalau saya estimasi mungkin Indonesia jauh lebih besar, hampir 1000-an ya fisioterapisan. Fisioterapis anak yang benar-benar itu ya puluhan. Tapi kalau Malaysia itu dikit sekali, sedikit. Bahkan Malaysia masih belajar pediatri ke kita ya. Jadi saya biasanya kalau ngadain kegiatan seminar online gitu, ada peserta dari Malaysia yang ikut. Artinya mereka masih belajar ke kita. Kita masih lebih maju untuk fisioterapi anak. Oke, kemudian referensi dalam kegiatan profesional. Nah, ini dalam kegiatan profesional kita sebagai fisioterapis atau sebagai tenaga kesehatan lain, itu selalu rujukannya adalah hasil penelitian. Ya, jadi rujukannya hasil penelitian itu adanya di jurnal tentunya. Nah, itu menjadi referensi buat orang-orang yang melakukan kegiatan praktis. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa nggak boleh melakukan tindakan fisioterapi berdasarkan asumsi. Jadi dokter, semua tenaga kesehatan nggak boleh. Harusnya berbasis evidence. Ya, kemudian ternyata menulis itu juga adalah investasi masa depan. Nah, ya, menulis itu adalah investasi masa depan. Saya biasanya dulu suka menulis blog ya. Saya nulis blog itu dibaca orang, kemudian dari situ ada beberapa yang menghubungi saya untuk konsultasi, ada juga yang minta dibuatkan alat. Ya, ada beberapa yang datang ke klinik, ada yang beberapa konsultasi, ada beberapa yang minta alat. Padahal itu udah saya tulis sudah 2 tahun, 3 tahun gitu, udah lama sekali, tapi masih bisa ditelusur ya. Nah itu. Jadi itu bagus sebenarnya buat kalian nanti kalau mau jadi fisioterapis, ya mulai sekarang nulis-nulis aja. Jadi nanti akan ada yang menghubungi kalian untuk minta jasa ya kan. Untuk minta jasa, mungkin kalian punya klinik, akan didatangin di kliniknya. Jadi rajin-rajin aja menulis sesuai dengan passionnya kalian. Kalau passionnya ada yang senang muskulo, silakan. Ada yang neuro, silakan. Pediatri, silakan gitu. Nah, jadi ibaratnya kalian udah bisa nabung sebenarnya. Dengan menulis, kalian menabung sebenarnya. Ya, gitu. Jadi itu adalah
investasi masa depan. Jadi itu yang melatar belakangi orang akhirnya menulis jurnal atau mempublikasikan jurnalnya. Nah, ya jelas bahwa tujuannya itu adalah ikut dalam pemecahan masalah. Ya, bahwa penelitian itu berangkatnya dari masalah. Ya. Jadi ada masalah yang sulit dipecahkan, itu harus diteliti. Nah, ini yang biasanya kurang dipahami oleh orang yang baru meneliti. Misalnya mahasiswa-mahasiswa yang baru meneliti itu nggak berangkat dari ingin memecahkan masalah. Jadi dia berangkatnya dari hasil penelitian orang lain yang dia mau teliti juga gitu. Ya. Jadi motivasinya agak berbeda. Mungkin jurnal yang dia jadikan referensi, motivasinya adalah memang mau memecahkan masalah. Tapi kalau orang yang baru, mahasiswa baru mau meneliti, ya, kemudian membuat laporan penelitian, itu motivasinya karena kewajiban. Ya, karena kewajiban sebagai tugas akhir. Menyelesaikan tugas akhir. Nah, sebaiknya mulai sekarang kalian harus mencari motivasi yang baru. Ya, memotivasi kalian bagaimana melakukan penelitian. Bahwa kalian ingin memecahkan masalah. Saya kasih contoh. Ya, ingin memecahkan masalah. Bahwa salah satu kasus penyebab masalah gangguan gerak dan fungsi itu adalah spastik. Ya, banyak orang yang sulit mengatasi spastik. Dan belum ada penelitian yang berhasil bisa menyelesaikan masalah spastik dengan baik. Menurut saya ya, misalnya, kalau medis melakukan pemecahan masalah dengan spastik ini, yaitu melakukan botox. Tapi botox ini sifatnya temporer. Injeksi botox ini sifatnya temporer, hanya dalam waktu 3 bulan dia akan kembali spastik lagi. Kemudian habis itu setelah efek botoxnya hilang, dia akan spastik kuat lagi dan bisa lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga dari fisioterapis, ya, dari fisioterapi, penelitian fisioterapi, dia melakukan exercise, ya, melakukan exercise. Tapi selalu kendalanya kalau exercise, kalau pasien itu mengalami gangguan kognisi, ya sulit mempertahankan konsistensi pasien untuk exercise terus, ya, karena banyak kendala juga. Ada juga yang melakukan tindakan operatif, misalnya melakukan rizotomi gitu. Jadi memutus sebagian serabut saraf atau motor neuron yang menyebabkan terjadinya spastik yang berlebih gitu. Jangan banyak sekali ya, tetapi ada nggak kira-kira yang paling efektif dari semuanya itu? Nah, itu yang harus diteliti. Itu masalah penelitian. Jadi memang selalu penelitian itu berangkat dari masalah dulu, ya. Nah, hampir sama kalau misalnya gini, kalian bermasalah nih. Ternyata ada mahasiswa yang tingkat kehadirannya di perkuliahan itu ternyata kurang dari 80%. Ada yang absennya 5 hari, ya kan? 4 hari, 5 hari. Kemudian
kita harus cari tahu nih kenapa sih dia absen gitu. Ya kan, tentu kita berangkatnya dari dugaan-dugaan bahwa dia nggak absen itu karena bisa lupa. Ada juga dia absen itu karena memang dia ada kendala ketika berangkat ke kampus, ternyata ban motornya kempes. Ada juga yang kena hujan, ada juga macam-macam lah ya. Nah, cuma kan harus dibuktikan semuanya itu. Kira-kira mana penyebab utama dari ketidakhadiran. Nah, itu kan bisa diteliti. Jadi saya cara menelitinya macam-macam. Saya bisa nanya ke temannya, ya berdasarkan alasannya apa, saya tanya temannya apakah benar atau enggak, gitu. Konfirmasi lah. Ya, sampai kita menemukan penyebab. Jadi kita mau pecahkan masalahnya. Jadi kalau udah ketahuan penyebab masalahnya, ya kita bisa memecahkan masalahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan agar lebih baik dalam penulisan ilmiah, baik itu penulisan ataupun penelitian ya. Jadi kalau kita membuat jurnal, nanti ada yang memberikan masukan, ya mestinya ada faktor controllingnya misalnya, mestinya harus ada variabel apa gitu, ya kan, untuk lebih meningkatkan validitas dari hasil penelitiannya, kan gitu. Jadi itulah kalau pakai jurnal nanti ada yang mereview, ya, ada reviewernya. Nanti reviewernya akan memberikan masukan kepada kita, oh ini masih kurang, ya, ini masih ini lumayan. Jadi nanti itu reviewer yang menentukan. Nah, kita harus ikutin itu. Gitu ya. Kemudian ada lagi tujuannya adalah untuk menambah relasi dan memperluas jaringan. Ya, teman, kolega. Jadi hasil penelitian kita yang kita publikasikan, yang kita tulis dan publikasikan, itu nanti dibaca oleh orang lain. Nah, orang yang membaca itu kalau tertarik, ya dia bisa menggali siapa kita yang menulis. Ya, zaman sekarang ini udah terbuka sekali. Saya mau nyari siapa Rahma misalnya, saya gampang aja nyari Rahma mahasiswa Poltek tingkat 2 gitu. Saya bisa tahu, oh asalnya dari mana, kuliahnya di mana, ya kan, tanggal lahirnya kapan, bisa aja. Jadi hati-hati untuk masa depan kalian. Kalian jangan sampai membuat noda ya dalam kehidupan kalian karena itu bisa ditelusuri jejak digitalnya. Jadi kalaupun nanti misalnya kalian jadi fisioterapi dan melakukan malpraktek, bisa nama Anda itu tertulis. Tinggal searching di Google, oh Rahma ini pernah melakukan malpraktek, pasiennya kolaps, pasiennya meninggal gitu. Oh jangan terapi sama dia. Jadi kalau saya jadi pasien, saya telusuri itu siapa fisioterapis saya. Apakah fisioterapis saya kredibel, ya, memang dia expert gitu, ya nanti saya akan telusuri. Jadi, tetapi kalau bagus, nah itu juga akan dicari. Kalau bagus ya dicari. Oh saya mau ketemu, misal nih, saya ada beberapa pasien tuh dari daerah. Tahu dari mana bahwa saya fisioterapis? Ya saya searching di Google gitu. Oh gitu. Kemudian ada juga, oh dari teman-teman gitu. Oh itu. Itu memang karena ada karya yang pernah kita buat, sehingga orang tertarik dengan kita. Ada tulisan yang pernah kita buat, sehingga orang tahu bahwa kita itu memang expert di situ gitu. Ya. Jadi akhirnya apa? Relasinya nambah. Nah, kalau kalian bisnismen, nah itu juga bagus. Itu marketing juga sebenarnya. Media marketing juga. Jadi kalian nggak usah capek-capek untuk marketingin diri kalian karena sudah ada tulisannya, tinggal dibaca aja tulisannya.
Ya, kemudian untuk mengembangkan penelitian menjadi referensi buat penelitian sejenisnya nanti. Jadi penelitian kita itu bisa berkembang. Saya misalnya meneliti tentang prematur. Setiap tahun saya menelitinya prematur terus, ya. Jadi saya teliti dulu apa sih penyebab utama prematur, kemudian apa sih penyebab utama orang mengalami prematur. Kemudian apa sih dampak prematur terhadap perkembangan gerak? Kemudian apakah ada pengaruh neck stability terhadap kemampuan menyusu pada prematur misalnya. Nah itu terus yang saya teliti. Jadi hanya fokus satu tentang prematuritas saja. Ya, kenapa saya memilih prematur? Karena prematur ini masih menjadi isu nasional dan internasional. Bahwa kejadian prematur itu masih sekitar 30%. Ya, masih tinggi sekali. Indonesia termasuk negara yang nomor kelima, ya, tingkat prematuritasnya, dan itu luar biasa, masih besar sekali. Makanya banyak cerebral palsy itu dari prematur, ya kan? Makanya saya tertarik meneliti terus tentang prematur agar ada upaya mencegah terjadinya prematur, ada upaya untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari prematur, kemudian semakin banyak orang yang mengetahui tentang prematur. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian dari situ kan saya bisa kembangkan. Akhirnya saya kembangkan, saya membuat alat untuk mengatasi gangguan perkembangan gerak pada prematur. Saya membuat metode latihan untuk kasus prematur dan macam-macam. Saya coba kembangkan. Nah, ini belum selesai penelitian tentang alat ya. Semoga aja tahun depan sudah selesai. Kemudian banyak yang bisa membaca. Nah, itu tujuannya ya. Salah satu tujuan. Masih banyak sih sebenarnya. Kalian bisa kembangkan juga tujuannya ini menjadi beberapa tujuan. Nah, ini yang sesuai judul bahwa gimana cara menulis jurnal. Ya, sebenarnya menulis jurnal itu hampir sama dengan jurnal-jurnal yang lain sebenarnya. Cuma memang setiap jurnal tuh beda-beda ya. Jadi menulis artikel di jurnal tertentu itu nggak jauh-jauh beda. Jadi hampir sama. Nah, perbedaan itu ya template-nya. Ya, perbedaan template. Nah, kita tentu harus menyesuaikan nanti. Tapi yang jelas di jurnal itu ada komponen, ada judul. Ya, harus ada judul. Judul ini menjadi menjadi gambaran masalah. Ya, menjadi gambaran masalah yang mau dipecahkan. Jadi misalnya kalau saya meneliti pengaruh neck stability terhadap kemampuan feeding bayi prematur gitu. Maka di situ tergambarkan masalahnya. Oh, ada feeding problem. Oh, ada juga solusinya. Solusinya apa? Misalnya memperbaiki neck stability. Ya kan? Tapi kan belum pasti ini, ya. Belum pasti waktu kita sedang melakukan penelitian karena belum ada hasilnya. Tapi kalau sudah ada hasil penelitiannya, maka itu bisa dituangkan dalam tulisan, dalam artikel kita. Ya, jadi di situ akan tergambarkan, oh ini pemecahannya. Nah, kemudian judul juga tentu kita menghubungkan dengan isu-isu, ya. Jadi bahwa jurnal itu kan harus update. Jadi kalau sekarang zamannya COVID ya pasti tulisan tentang COVID lagi rame ini karena itu isu yang harus dipecahkan. Ya, itu isu yang harus dipecahkan. Makanya harus berangkat dari
masalah itu. Nah ini, ya, jadi itu. Jadi harus ada isu. Nah, itu tentu harus berangkat juga dari fenomena ya. Kalau di sekeliling kalian, kira-kira masalah kesehatan fisioterapi apa yang kalian temukan di sekeliling, misalnya? Bisa dari keluarga, bisa dari apa tetangga-tetangga kalian, bisa juga dari lingkungan kalian yang lebih luas, atau bisa nasional, masalah-masalah nasional. Misalnya banyaknya back pain pada tukang ojek gitu, ojek online misalnya. Itu kan masalah nasional juga, karena ojek online itu kan lagi marak ya, nasional. Banyak orang pekerjaannya adalah ojek gitu, Gojek. Jadi itu masalah yang harus kita pecahkan. Kemudian ada juga komponen abstrak ya. Di dalam jurnal itu harus ada abstraknya. Jadi abstrak ini kan menggambarkan isi dari laporan penelitian secara keseluruhan. Ya. Nah, cuma memang tidak bisa detail. Ya, tidak bisa detail karena dibatasi berapa kata, ya kan? Misalnya ada yang mewajibkan hanya 250 kata maksimal, nggak boleh lebih, ya. Jadi gitu. Jadi abstrak itu menggambarkan semuanya, menggambarkan latar belakangnya, menggambarkan tujuan, manfaat, metode, kemudian hasilnya itu tergambarkan semuanya di situ. Nah, kemudian pendahuluan, ya. Kalau pendahuluan di sini tentu isinya adalah latar belakangnya. Ya, isinya adalah latar belakang, kemudian juga di situ ada tujuannya. Nah, itu nanti bisa digambarkan di pendahuluan. Tinggal lihat aja artikel yang ada di jurnal ya. Kalian tinggal ikutin aja sih sebenarnya. Nah, kemudian metodenya ini juga penting. Kalau metodenya itu ya terkait dengan desain penelitiannya. Jadi ada penelitian yang eksperimental, itu yang paling tinggi hierarkinya ya. Ada juga penelitian yang berdasarkan kajian-kajian pustaka, nah itu. Jadi ada yang melakukan penelitian menggunakan kuesioner, misalnya toolsnya, kemudian ada juga yang menggunakan alat ukur tertentu, ya kan? Alat ukurnya misalnya ada yang menggunakan alat ukur fungsional, macam-macam. Jadi disitulah metodenya. Kemudian ada juga pembahasannya. Jadi pembahasan di sini adalah kita membahas masalah apa dulu nih. Kalau misalnya saya membahas masalah prematur, maka tentu di situ hasil penelitian itu saya kaji, saya bahas di situ. Ya, saya bahas hasilnya dari tabel-tabelnya, itu saya narasikan semuanya hasilnya, kemudian dari situ nanti akan terbuka untuk kita diskusikan. Nah, kemudian baru kesimpulan ya dari pembahasan tadi kita simpulkan, ya kemudian dari situ biasanya juga ada saran-saran yang bisa kita berikan ya. Nah, kemudian baru daftar pustaka. Jadi itu sih komponen-komponen yang ada di jurnal. Nah, kalau misalnya kita lihat, saya coba gambarkan satu artikel ya, satu artikel, semoga ada. Ya, nah ini kalau jurnalnya Physiotherapy Science ya. Jadi ini original artikel.
Jadi effect muscle extension strength exercise on trunk muscle strength and stability of patients with lumbar herniated nucleus pulposus misalnya. Nah, di sini sudah tergambarkan kan, ini pemecahan masalah, ya. Ini masalahnya HNP, misalnya. Jadi di sini ada abstrak, ya. Di sini adalah autornya, ya. Autornya siapa? Kemudian ini adalah dari mana dia, institusinya. Nah, kemudian ada abstraknya. Jadi abstraknya ada beberapa kata, itu enggak banyak. Nah, kemudian setelah itu baru ada pendahuluan. Pendahuluannya seperti ini, ya. Jadi menggambarkan latar belakangnya. Kemudian menjelaskan HNP itu apa. Kemudian stabilisasi exercise itu yang seperti apa nanti, ya. Kemudian setelah itu baru subjek dan metodenya, ya, atau bahan dan metodenya. Jadi metode penelitiannya seperti apa? Itu nanti tergambarkan di sini, ya. Misalnya yang diteliti adalah program exercise-nya menggunakan apa, kemudian berapa lama, ya, waktunya, kemudian setelah itu baru alat ukur apa yang dipakai, ya. Kemudian setelah itu baru datanya diproses menggunakan apa. Jadi gitu, ya. Itu tergambarkan di sini. Nah, kemudian baru hasilnya, ya. Baru hasilnya apa? Ya, hasilnya apa itu kemudian nanti ini resultnya, kemudian nanti baru dibahas di sini, pembahasan, ya. Discussion ini pembahasan, ya, dari hasil-hasil tadi, kemudian ini narasi semua sifatnya. Jadi beda sama result, ya. Kalau result ya hasil olah datanya kan. Nah, tetapi kalau di pembahasannya nanti ini adalah narasi, menarasikan data yang tadi telah dibuat. Ya, kemudian setelah itu ini adalah referensinya, ya, daftar pustakanya. Ya, dari situ nanti akan kelihatan referensinya apa saja. Nah, itu sih artikel. Jadi full text-nya seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak. Ada yang panjang pembahasannya, ada juga yang pendek, ya. Udah seperti ini artikelnya. Tapi yang jelas dari situ sudah membantu memecahkan masalah, ya. Apakah metode latihan tersebut efektif atau tidak? Kan cuma itu aja. Apakah metode latihan yang dilakukan itu efektif atau tidak, dan kalau dia efektif karena apa, kalau kurang efektif karena apa, ya dengan rasionalisasi yang diberikannya. Ya, itu gambaran dari artikel jurnal. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara publikasi jurnal. Nah, yang jelas bahwa untuk publikasi jurnal itu harus merupakan karya ilmiah yang original. Ya, karena nanti di review ini originalitasnya gimana. Jadi di review apakah ada plagiat atau tidak, plagiatnya banyak atau enggak gitu. Kalau plagiat sedikit sih mungkin masih ditoleransi berapa persen, ya kan? Misalnya kurang dari 20%. Tapi kalau lebih dari itu ya nggak boleh. Karena kutipan-kutipan kan bisa juga kita masukkan sebenarnya, tapi jangan banyak, ya. Di situ kita lebih banyak menganalisis. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti template, ya, penerbitan jurnal. Jadi template itu atau gaya singgungnya seperti apa. Jadi setiap jurnal tuh beda-beda gaya singgungnya. Jadi itu yang kita ikuti. Kalau nggak ngikutin itu bisa di kick, ya,
nggak diterima walaupun tulisannya bagus, tapi kalau misalnya itu tidak mengikuti gaya selingkungnya penulisan jurnal, ya nggak diterima karena merepotkan nanti waktu review. Nah, kemudian ada juga sesuai bidang ilmu. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kita meletakkan tulisan kita, naruh tulisan kita atau titip tulisan kita bukan di bidang ilmu yang sama. Nah, memang sih kalau ilmu yang sama bisa jadi untuk kesehatan semua itu. Jadi kan dia homogen ya untuk semua bidang kesehatan, masih bisa diterima. Tapi ada juga yang maunya khusus fisioterapi. Kalau nggak terkait fisioterapi, di-kick ya gitu. Tapi nggak ada yang secara ekstrim, misalnya jurnalnya kesehatan sama jurnalnya teknik ya kan nggak nyambung itu langsung di-kick itu. Tapi kalau misalnya sesama kesehatan, ya sesama kesehatan aja dari berbagai profesi kesehatan. Tapi kalau fisioterapi kemudian ada di situ tentang keperawatan, ya nggak diterima. Ya, jadi itu. Makanya harus sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian topiknya juga harus topik-topik yang terkini. Ya, jadi jangan sampai membahas masalah-masalah yang sudah basi. Artinya sudah banyak diteliti orang dan hasil penelitian kita itu udah biasa gitu dianggapnya, sehingga itu langsung di-kick juga ya oleh reviewer, dianggap ini udah nggak up to date gitu. Jadi itulah cara publikasi jurnal. Cuma memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya dalam memilih jurnal. Yang pertama adalah bahwa usahakan cari jurnal yang sudah terindeks, ya, terindeks baiklah, ya, terindeks Scopus misalnya, atau di jurnal Science gitu. Nah itu udah bagus. Nah itu kan nanti bisa dicek ya kan, nah, bisa dicek apakah dia sudah terindeks bagus atau enggak. Kemudian juga faktor dampaknya. Jadi apakah banyak disitasi orang atau enggak gitu. Ya, apakah ini mengatasi masalah yang cukup luas atau tidak. Jadi biasanya ini ada yang berdampak internasional, ada nasional ya kan. Gitu. Jadi pilih yang mempunyai dampak yang luas. Karena banyak juga jurnal-jurnal yang apa ya asal-asalan juga ya jurnal yang baru kemudian belum punya nama, kemudian ya asal-asalan juga. Nah itu biasanya jangan dipilih. Ya kalau di Indonesia kan sudah terindeks Scopus, ada juga masuk dalam Sinta berapa gitu ya, Sinta 3, 4, 5, 6 gitu. Nah itu kan masuk kategori jurnal yang bagus. Nah, kemudian juga pertimbangkan proses publikasinya. Jadi kalau publikasinya lama, ya sebaiknya jangan di situ. Jadi cari yang publikasinya cepat gitu prosesnya. Nah, biasanya kalau publikasinya lama, reviewernya nggak siap. Atau terlalu banyak yang dikelola sehingga terlalu lama. Sementara kan kita kebutuhannya cepat. Jadi misalnya saya nih sebagai dosen, saya pasti cari yang cepat. Ya terindeks, ya kan, terindeks, bagus, nggak usah Scopus-Scopus amat lah ya terindeks Sinta lah. Tapi dia cepat, karena ada tujuannya juga, saya pengen cepat, supaya skor saya bisa cepat keluar, ya kan, dalam untuk persyaratan naik jenjang, naik jabatan. Nah itu, maka saya pilih yang cepat juga. Nah bisa seperti itu pertimbangannya. Tapi ada juga yang berdasarkan ranking jurnal, ya. Kayaknya kalau kita cek ranking jurnalnya di Simago bisa itu akan kelihatan rankingnya. Jadi di Indonesia masuk ranking atau enggak gitu. Ya, jadi nah itu.
Jadi bisa kita cek semuanya, rankingnya itu silakan dicek di Simago. Ya. Nah, oke, saya kira itu saja. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita memang agak sulit ya di Poltekkes. Saya sendiri mengalami mencari jurnal itu dapatnya artikel-artikel yang sudah tua ya kalau menggunakan akses perpustakaan. Ya, saya suka negur kepala perpustakaannya, tolong dong difasilitasi jurnal yang up to date gitu. Ya kan? Saya jurnal-jurnal tahun 2013, 2016 gitu. Ada nggak tahun 2020 itu? Ada yang bisa dapat, ada yang enggak. Jadi ya ada juga jurnal-jurnal yang gratisan gitu, banyak juga. Nah, kalau kita coba di UI itu cepet banget itu kalau mencari jurnal ya. Nah, karena didukung oleh akses internet yang cepat. Kalau kita kan susah banget ya. Masa kita kuliah di Poltekkes harus ke UI dulu untuk dapat akses cepat gitu. Kan nggak lucu. Nanti saya mau pilih direktur, calon direktur yang bisa memperjuangkan akses internet dan jurnal yang bagus. Saat ini kita butuh itu. Cari buku itu udah susah sekarang ya. Orang lebih memilih referensinya adalah hasil-hasil penelitian karena dia cepat perputarannya. 4 bulan ada jurnal baru lagi. Ya, setiap hari akhirnya ada jurnal baru. Ya, kalau buku kan nunggu lama, dia baru nulis buku lagi. Nunggu 2 tahun, 3 tahun nulis buku lagi. Kan gitu, lama sekali. Buku itu bisa 10 tahun baru ganti buku lagi. Ya, makanya buku itu masih ditoleransi yang 10 tahun terakhir. Ya kan? Tapi kalau buku itu jarang-jarang, ya mau nggak mau pakai buku yang lama sekali, 15 tahun. Gitu. Nah, macam saya nyari buku tentang intervensi dini pada bayi prematur kan sedikit tulisannya itu. Akhirnya harus cari buku yang cari jurnal yang lama-lama gitu. Itu pun kalau dapat, ya. Akhirnya lebih banyak melakukan sintesis. Jadi baca ini, baca itu, kemudian kita coba lakukan kompilasi, kemudian baru bisa menarasikan. Tapi secara spesifik menjelaskan itu sedikit sekali. Ya, saya kira itu. Oke, ada pertanyaan? Sih, Pak. Mohon maaf Bapak, masih di mute Pak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, kalian udah kelelahan kuliah, jadi nggak ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya, oke, baik. Yang jelas, saya hanya mau menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini kalian belum terlalu membutuhkan untuk menulis dan publikasi jurnal, karena
masih di tingkat 2. Nanti tingkat 4 lah ya. Di situ kalian sudah butuh untuk menulis dan mempublikasikan. Tetapi yang paling penting adalah kalian bisa membaca jurnal. Ya, jadi kalau mau membaca jurnal, ya kalian bisa lihat-lihat dari jurnal yang memang sudah punya reputasi ya. Jadi jurnal yang punya reputasi itu rankingnya, kemudian rankingnya termasuk ranking yang tinggi, 1-2 gitu. Kemudian juga dampaknya juga luas, internasional, ya misalnya. Kemudian kalau di Indonesia juga bisa pakai Sinta 6543 gitu. Saya lihat punyanya Poltekkes Jakarta 3 itu ada di Sinta 2 turun, ya. Jadi saya berpikir, wah ini jurnalnya Poltek Jakarta 3 kalah sama jurnal yang ada di daerah pinggiran. Ya. Ini tantangan buat kalian nanti kalau kalian memasukkan artikel-artikel bisa mendongkrak juga nih. Ya, kalau kalian membuat artikel kemudian bagus, dibimbing oleh dosennya dengan baik, kemudian masuk di jurnal di JITEK itu bisa mengangkat martabatnya JITEK ya, punya Poltek 3 itu. Ya. Saya harapkan mahasiswa bisa membantu itu. Karena dosen itu kalau meneliti udah nggak punya waktu. Saya tahun ini itu nggak meneliti karena saya nggak ada waktu lagi untuk meneliti. Kalau saya meneliti, saya nggak ngajar. Jadi lebih penting mengajar daripada saya meneliti. Karena kalau saya meneliti nggak ngajar, kalau saya mengajar dampaknya ke mahasiswa kan. Nah, sementara core bisnisnya Poltek itu adalah mahasiswa. Jadi saya lebih memilih mana yang besar manfaatnya, mengajar atau meneliti, karena nggak bisa dilakukan dua-duanya sekaligus. Ya, sekira itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan alhamdulillah. Sampai jumpa semuanya. Ya, selamat menghadapi ujian nanti minggu ini ya. Semoga nilainya bagus. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tinggal ya. Terima kasih Pak.